Selamat pagi para teman sejawat yang menghadiri simposium pada pagi ini. Eh, saya akan memberikan satu presentasi mengenai penggunaan FTV Batid sebagai strong antiplatelet therapy pada pasien dengan acute coronary syndrome. Nah, seperti kita ketahui bahwa acute coronary syndrome maupun chronic coronary syndrome itu memberikan angka kematian yang tinggi sampai sekarang. Dan komplikasi yang terjadi bisa begitu banyak sampai yang berbahaya. Di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu merupakan 3 kelompok provinsi terbesar dengan angka kejadian penyakit jantung menurut studi tahun 2018 ini. Oleh karena itu, hal ini sangat penting karena komplikasi pada ACS, terutama STEMI, itu bisa sebagai komplikasi dari hilangnya miokardium karena rusak dengan adanya oklusi pada arteri koronaria. Bisa terjadi VSD, rupture dari septum, bisa terjadi acute heart failure, maupun heart failure ini bisa terjadi kemudian setelah pasien itu keluar dari rumah sakit. Dan itu tentunya akan menimbulkan angka kematian yang tinggi dalam setahun. Belum lagi bila terjadi sisa gejala anghina yang mengganggu kualitas hidup pasien itu. Bagaimana manajemen pada zaman now sekarang ini? Zaman now sekarang ini, referensi dari guidelines menunjukkan bahwa yang penting adalah membuka lagi pembuluh darah koroner itu yang disebut reperfusi terapi. Reperfusi terapi ini bisa dicapai secara medikamentosa, yaitu trombolitik, maupun secara mekanikal, yaitu primary PCI. Ini adalah bagian bagaimana penanganan pasien itu bila terjadi serangan jantung. Pasien itu akan harus ke rumah sakit, baik dengan berangkat sendiri maupun dijemput ambulans, misalnya kalau sistem rujukannya sudah bagus, dan di rumah sakit segera secepat mungkin terdiagnosa dan mendapatkan terapi reperfusi itu. Di sini tampak bahwa bila rumah sakitnya itu bukan suatu PCI center, maka pilihannya adalah trombolitik. Dan itu apabila delay-nya lebih dari 120 menit untuk mencapai rumah sakit yang bisa PCI center. Tapi pada problemnya di masyarakat, yaitu bahwa tidak seperti seideal ini, di mana begitu serangan langsung ke rumah sakit, langsung ditangani, karena ada hambatan-hambatan yang kita tahu, yaitu misalnya dari pihak pasien sendiri, masih rundingan, masih mau dipijeti dulu, misalnya itu akan terjadi delay di situ. Dan apabila dia sudah di rumah sakit, maka sistem dari hospital itu sendiri atau rumah sakit itu sendiri dalam alur penanganan STEMI itu apakah sudah established dengan baik atau tidak, dan mungkin juga di situ keluarga pasien masih rundingan untuk memilih terapi yang mana mau dipakai, masih nunggu anaknya misalnya, itu juga delay di situ. Nah, delay ini akan berakibat yang jelek pada pasien, yaitu seperti ini. Kita melihat semakin banyak delay-nya, maka infarct size secara teoritis akan menjadi lebih besar. Ini adalah grafik di mana time, waktu, semakin lama ditunda atau semakin lama terjadi setelah infark, dan pada sumbu E ini hubungannya dengan luasnya infark. Bila pasien itu tidak dilakukan reperfusi, maka grafiknya seperti yang titik-titik merah ini, dan secara teoritis semakin lama semakin luas. Tapi bila reperfusi dilakukan, secara teoritis itu ingin kita tahu bahwa luas infarknya stop sampai di sini, dan kemudian datar, sehingga banyak miokardium yang bisa diselamatkan. Tetapi secara fakta, secara realitas, tidak demikian. Bila pada titik ini dilakukan reperfusi, baik itu secara medical maupun mechanical, maka tetap akan nambah infarct size-nya pada suatu angka tertentu.
Tapi memang lebih rendah daripada pasien itu bila tidak dilakukan reperfusi. Nah, mengapa demikian? Karena di situ terjadi sesuatu kejadian yang disebut reperfusion injury. Jadi apa yang kita lakukan terapi pada pasien itu bisa merusak miokardiumnya. Nanti kita akan sampai ke situ di depan belakang nanti. Nah, apa penyebabnya kok bisa terjadi reperfusion injury dan sebagainya? Pada pasien yang terjadi STEMI, itu dokter harus tahu bahwa dia akan deal dengan trombus yang membuntu pembuluh darah koroner itu. Itu yang menyebabkan segala sesuatu yang terjadi pada reperfusion injury antara lain. Nah, komplikasi dari trombus yang lepas maupun trombus yang terjadi di situ, bila dilakukan PPCI atau primary PCI, itu akan terjadi suatu komplikasi yang disebut no reflow atau slow flow. Jadi dari gambaran angiografinya itu akan terlihat bahwa pembuluh darahnya mungkin terbuka, sudah ditiup atau sudah dipasang stent misalnya, tapi di bawahnya itu terjadi obstruksi, tidak terlihat gambaran sampai yang bagus dengan flow-nya itu yang rendah, flow-nya TIMI flow-nya itu kurang dari 3, yang normal itu adalah 3. Dan itu akan menimbulkan apa? Hasil dari terapi dan perjalanan penyakit dari pasien itu akan lebih jelek. Kerusakan miokardnya tetap berjalan menjadi lebih luas. Dan pada saat dilakukan pun bisa terjadi komplikasi yang berbahaya, yang life threatening misalnya, aritmia, ventricle fibrilasi, cardiogenic shock misalnya. Nah, jadi ini yang harus dicegah pada saat terjadi PPCI. Penyebabnya apa? Mekanisme dari no reflow tadi itu adalah terutama distal embolisasi. Dan itu menyebabkan reperfusion injury. Sekitar 40-60% penyebabnya dari slow flow atau no reflow itu adalah distal embolization. Bila itu terjadi, waktunya bukan jam-jaman yang harus kita tangani. Dalam menit kita harus bisa reverse no reflow itu menjadi normal flow. Ini satu contoh di mana didapatkan STEMI inferior. Kita lihat di sini ada total oklusi di proximal RCA. Kemudian oleh operator ini dilakukan tindakan revaskularisasi. Saya tidak menceritakan prosesnya bagaimana, tapi kita lihat hasil akhirnya pada gambar yang sebelah kanan ini. Perhatikan pada proximal RCA-nya ini dilakukan pemasangan stent di sini karena buntunya di situ. Dan kita lihat di bawahnya mid RCA sampai distal RCA tidak ada penyempitan yang berarti. Puaskah kita dengan hasil seperti ini? Kalau kita lihat tidak puas harusnya. Kenapa? Karena di bagian distal dari pembuluh darah arteri koroneri kanan ini masih didapatkan oklusi. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran TIMI 3 flow di sini. Ini adalah gambaran TIMI 2 flow. Lambat. Dan dia terjadi staining di sini. Kontrasnya tidak hilang. Stay di situ lama. Itu menunjukkan adanya okludit dari kapiler di miokardium. Nah, ini bukan suatu hasil dari primary PCI yang baik. Ini kalau menurut saya anggap ini failed. Tindakan yang fail. Seharusnya operator harus mengejar sampai daerah yang di distal ini dan miokardium terbuka. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, Eric Topol pada tahun 1993 dia mengatakan coronary revascularization itu tidak otomatis terjadi coronary reperfusi. Kenapa? Karena coronary revascularisasi kalau kita hanya berpikir pada epicardial artery, bukan berpikir sampai kepada myocardial perfusion, maka tidak akan didapatkan terapi yang benar di situ. Oleh karena itu, tujuan dari reperfusi sebenarnya adalah menyelamatkan miokard. Berarti reverse dan reperfusion flow-nya itu harus mencapai miokardium. Karena itu semboyannya time is muscle. Muscle-nya itu myokardium tadi harus diselamatkan.
Nah, ini yang harus dicamkan pada operator atau dokter yang menangani STEMI, baik secara mechanical maupun secara medical. Nah, ischemic reperfusion itu merupakan salah satu reperfusion injury, maksudnya itu salah satu manifestasinya adalah no reflow tadi. Kita harus berusaha supaya ischemic reperfusion injury ini minimal. Tetapi sampai sekarang obat-obat yang diperlukan untuk memperbaiki atau menghambat reperfusion injury ini belum banyak yang berhasil. Nah, satu-satunya yang kita bisa secara praktek itu adalah mengurangi distal embolisasi tadi, sehingga blockage di myokardium atau kapiler dari pembuluh darah koroner itu minimal. Karena itu bila terjadi blockage-nya banyak, akan terjadi no reflow. It's 20 hours. Nah, itu akan berkonsekuensi angka kematian yang lebih tinggi. Dan juga komplikasi, yaitu gagal jantung, itu lebih tinggi. Dan mortalitas mendekati 9%. Nah, bagaimana supaya kita jadi lebih baik? Supaya lebih baik, kita memberikan obat untuk supaya distal embolisasi bila terjadi, agregasi trombositnya direndahkan, supaya tidak terjadi blockage di kapiler. Di sini peranan dari GP2B3A inhibitors. Karena dia merupakan suatu antiplatelet yang sangat kuat yang diberikan secara parenteral. Nah, guidelines menunjukkan bahwa rekomendasi penggunaan obat ini itu kelas 2B dan kelas 2A. Ada beberapa studi pada awal-awalnya yang menyarankan sebelum dilakukan PPCI atau medical itu diberikan upstream eptifibatide. Itu didukung oleh beberapa studi. Ini juga ESPRI mengatakan bahwa upstream eptifibatide itu akan mengurangi komplikasi yang terjadi pada waktu PPCI. Nah, ini juga begitu, Titan TIMI 34 juga hasilnya sama. Nah, pada tahun 2013 itu saya menampilkan laporan kasus pada PKB kita pada waktu itu pada STEMI pasien yang menolak PCI maupun trombolitik. Saya berikan eptifibatide dengan full dose. Waktu itu ada serial kasus 6. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah gambaran EKG pada waktu pasien itu datang di IGD, didapatkan elevasi di inferior leads dan posterior leads. Dan setelah diberikan eptifibatide dalam waktu 1,5 jam, terjadi isoelektrik. ST elevasinya turun menjadi normal dan tidak ada penambahan gelombang Q pada semua leads. Suatu hal yang sangat hebat menurut saya waktu itu. Dan dengan KIE yang baik, 3 hari kemudian pasiennya mau dilakukan angiografi maupun PCI. Kita lihat ya, kita sudah mendapatkan TIMI 3 flow pada tempat yang belum dilakukan itu, kiri dan kanan. Dan itu menunjukkan hasil yang sama sesuai dengan literatur dari penelitian 2 tadi yang sebelumnya disebutkan. Dan komplikasinya menjadi sangat ringan karena trombusnya sudah minimal, bahkan tidak ada trombus. Ini satu contoh hasil dari primary PCI yang baik. Ini kita lihat sama, total oklusi pada proximal RCA. Kemudian ini adalah hasil akhirnya, kita bisa melihat bahwa cabang-cabang yang distal semuanya terisi dengan baik. Dan flow-nya pada saat penyemprotan kontras bisa langsung sampai ke ujung dari pembuluh darah itu. Ini yang disebut TIMI 3 flow. Dan pada posisi RAO, kita bisa melihat tidak hanya cukup TIMI 3 flow, tapi kita harus mencapai myocardial blast grade 2-3. MBG ini itu menunjukkan perfusi dari myokardium. Di sini akan tampak gambaran blast, yaitu merona. Rona yang warnanya abu-abu di sini. Itu menunjukkan pengisian pada kapiler yang bagus sekali. Nah, ini adalah hal yang ideal yang harus kita capai bila melakukan primary PCI.
pasien ini dengan bantuan Eptifibatide pada waktu mulai dilakukan. Nah, kadang-kadang penggunaan GP2B3 inhibitors ini juga penting pada elective PCI dengan tujuan sebagai bailout bila terjadi komplikasi. Ini adalah satu contoh, distal RCA 80%, kemudian dilakukan balun. Setelah balun didapatkan trombus yang besar di situ, filling defect. Kemudian diberikan GP2B3 inhibitors dan dipasang stent. Namun setelah stent dipasang juga terjadi impending acute closure pada stent itu, didapatkan filling defect di sini. Nah, pada pasien ini sangat dicurigai adanya resistensi pada antiplatelet peroral sebagai persiapan tindakan. Nah, ini kita mesti siap dengan GP2B3 inhibitors untuk mengatasi hal tersebut dan segera mengganti bila dicurigai adanya resistance terhadap antiplatelets. Ini adalah hasil akhir pada gambar yang terakhir. Kita lihat tidak ada trombus lagi dengan hasil TIMI flow 3. Demikian, jadi kita lihat bahwa sekali lagi GP2B3 inhibitors ini penting membantu kita sebagai obat yang membantu supaya apa yang kita lakukan itu tidak sampai terjadi hal yang fatal pada pasien. Terima kasih.